Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini renungan kita terambil dalam 1 Kolose pasal 4 dengan tema lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam firman Tuhan tentunya kita selalu diingatkan untuk melakukan yang sesuai dengan apa kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita sendiri. Sebab kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan agar kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Karena bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Terdapat dalam Matius 7 ayat 21. Mengapa kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Yang pertama, agar kita bersikap adil dan jujur. Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan jujur adalah lurus hati, tidak curang. Jadi jika dua kata tersebut digabung, maka memiliki arti tidak memihak dan bertindak lurus serta tidak curang. Begitu juga yang Rasul Paulus ingini, yaitu mereka yang ada di jemaat Kolose supaya berlaku adil, terlebih kepada hamba atau pelayan. Keadilan yang dimaksudkan di sini adalah tidak berat sebelah atau tidak membeda-bedakan yang mana yang harus diberikan kepada hamba atau pelayan dan apa yang menjadi haknya. Begitu juga dalam memberikan sebuah beban pekerjaan. Tentunya apa yang Rasul Paulus katakan dalam hal ini bukan hanya untuk jemaat di Kolose, pastinya untuk semua orang, agar semua orang dapat berlaku adil dan jujur dalam berhadapan dengan seorang hamba atau pelayan, dan tidak membeda-bedakan latar belakang kehidupan seorang hamba atau pelayan. Sama halnya dengan kita, saat berada dalam lingkungan keluarga, kita juga dituntut untuk dapat bersikap adil dan jujur. Yang kedua, senantiasa hidup dalam doa. Tugas seorang pengikut Kristus bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, bersaksi saja, melainkan juga berdoa. Doa merupakan nafas kehidupan. Orang yang lupa berdoa, maka sesungguhnya melupakan hidupnya. Rasul Paulus menjelaskan bahwa di saat dia menjadi hamba Tuhan dalam pemberitaan kebenaran Injil, Yesus Kristuslah yang memberi kekuatan. Sebab Rasul Paulus selalu ingat untuk berlutut kepada Tuhannya, yaitu Yesus Kristus. Doa yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Doa adalah nafas orang beriman. Doa merupakan komunikasi kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, maka iman percaya kepada Yesus Kristus akan lemah dan mati. Dan selanjutnya Rasul Paulus memberitahukan lagi supaya berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Artinya, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita tetap menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terlebih mengucap syukur. Rasul Paulus juga menekankan supaya di setiap doa, kita jangan lupa untuk mendoakan para hamba atau pelayan Tuhan yang selalu setia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hamba Tuhan hanyalah orang biasa yang tidak jauh berbeda dengan kita yang memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Yang ketiga, agar kita berhikmat dan penuh kasih. Paulus tidak ingin jemaat Kolose melewatkan kesempatan apapun untuk membawa orang lain kepada Kristus. Namun, untuk itu mereka harus benar-benar mengenali diri dan kebutuhan orang lain, lalu melakukannya dengan cara yang penuh kasih dan berhikmat. Sebagai umat yang telah ditebus oleh Kristus, kita diberi waktu dan kesempatan untuk menghidupi keselamatan yang telah kita terima untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini merupakan respon kita atas karya Tuhan bagi kita. Bentuk respon itu dapat diwujudkan melalui kata-kata yang penuh kasih, jangan hambar. Artinya setiap perkataan dan perbuatan yang kita lakukan tetap berlandaskan kasih, sehingga setiap orang dapat merasakan kedamaian dan sukacita kala bersama dengan kita. Oleh karena itu, marilah kita melakukan kehendak Tuhan agar kita mendapatkan tempat yang kekal bersama Bapa di surga. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.